الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau saya bilang pernikahan, yang kebayang apa Bu di pernikahan Bu? Asik ya Bu ya? Indah ya Bu ya? Kayaknya masa-masa itu gak bisa dilupain ya Bu ya. Pagi tanya saya. Enggak, saya lagi nanya ibu-ibu, gak jangan geran deh Ustadz deh. Tapi kalau ngomongin bicara masalah pernikahan ya, gak semua pernikahan itu boleh dibilang manis terus ya Bu ya. Pasti ada asinnya, ada kecutnya, ada pahitnya gitu ya, macam-macam rasanya ya Bu ya. Ini Masya Allah nih, ada senang, ada sedih ya, ada lagi banyak duit, ada gak punya duit, ada lagi bisa berlebihan, ada gak bisa beli susu. Ini macam-macam rasanya Masya Allah. Tapi bicara masalah pernikahan ini, kita harus bisa nih sebagai pasangan mampu bisa melewati masa-masa sulit dalam pernikahan. Tapi banyak orang yang gagal di masa-masa itu. Ya, mungkin nauzubillah, mudah-mudahan sih kita hari ini sama-sama belajar supaya bisa melewati permasalahan-permasalahan sulit dalam pernikahan. Hari ini kita akan membahas tentang tema masa-masa sulit saat pernikahan. Apa Bu? Pak? Masa-masa sulit saat pernikahan. Di sini pernikahannya udah pada senior semua Ustadz Maulana. Iya. Yang junior dikit. Iya, kalau misalnya junior masih ada bandrolnya pernikahannya. Kalau udah senior udah gak ada bandrol, udah mulai bulukan katanya. Tapi ini bagaimana yang udah lama ini tetap bisa romantis ya Bu ya? Amin, amin, amin. Ibu suka kesel gak sama suami Bu? Suka apa sering? Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, mengenai apa saja masa sulit pernikahan, kita bahas dulu nih. Katanya ada hubungannya nih, masa kesulitan bahkan ujian yang selalu datang dalam pernikahan itu, ada hubungannya dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh suami atau istri. Dan itu hanya Allah yang ingin menguji pernikahan itu. Atau mungkin hanya Allah ya. Kita pengen tahu nih, bagaimana perbedaannya antara maksiat atau mungkin Allah ini yang pengen nguji kita. Langsung aja kita panggil guru kita untuk menjelaskannya. Yang pertama ada Ustadz Bendri Jayusman. Tepuk tangan untuk Ustadz Bendri Bu. Silakan Ustadz Bendri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd.
Bapak, Ibu semua pemirsa Trans TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang bagaimana menyikapi pernikahan. Ya, yang pasti ke awal menikah kita mula-mula mengalami bulan madu. Tapi bulan racunnya kayaknya lebih banyak kan gitu ya. Tapi bagi yang punya penawarnya, racun ini tidak akan mematikan. Insya Allah kita akan belajar bagaimana menguatkan diri. Lantas bagaimana kalau ternyata Allah uji kita? Diberikan yang namanya suatu kesulitan-kesulitan. Itulah cara Allah untuk membuat akal kita terus berjalan. Karena sejatinya setiap kita diberikan masalah, tanda masih waras otak kita. Ya, karena hanya orang yang tidak waras yang gak ada masalah. Ya, coba perhatiin, ada orang gila lari-lari kemudian buka baju. Pas dilihat kok gak pakai baju, gak masalah. Ya. Kenapa? Karena dia gak ada masalah. Ya, dia gak pakai baju, dia gak pakai semuanya, bahkan lari-lari makan kotoran. Kok makan kotoran? Gak masalah. Karena itu kalau ada yang merasa kok kita banyak masalah sih, sehat akal kita masih waras. Nah, untuk apa Allah uji kita? Untuk apa? Untuk menaikkan kelas kita. Untuk membedakan juga agar kita sadar jangan-jangan lurusnya yang namanya pernikahan itu jalan trek lurusnya itu jangan-jangan ada yang gak sesuai dengan keinginan Allah. Diluruskan kita, diberi peringatan. Sebab sebagian besar yang namanya pernikahan ini kita harapkan membawa setiap anggota keluarga masuk ke dalam surga. Itu yang diharapkan. Makanya berkata para ulama, kalau terjadi yang namanya konflik khususnya suami istri, yang diperiksa pertama kali adalah hubungan dengan Allah. Jadi bukan yang diperiksa itu adalah nih jangan-jangan komunikasi saya jelek nih, bukan. Allah ingin membuat kita sadar ada hak Allah yang dilanggar. Makanya berkata Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, beliau berkata la Allah fa'araftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khaliqi ahli wa bi khaliqi fi fa'ri baiti. Berkata beliau, katanya, sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan dampak maksiatku ada 4 katanya. Yang pertama adalah dari kendaraan yang suka mogok. Yang kedua adalah dari anggota keluarga yang bermasalah. Ya, yang ketiga adalah dari yang namanya pembantu atau anak buah yang ngeselin. Yang keempat, dampak dari maksiat itu adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Nah, ini pembahasannya menarik. Tapi pembahasan kita adalah kalau terjadi ujian dalam rumah tangga, jangan-jangan hubungan kita dengan Allah yang jelek. Makanya hampir sebagian besar masalah perceraian bukan dilihat dari sebatas masalah yang terkait dengan komunikasi. Tapi melihat diri. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika mesra rumah tangganya di surga. Tapi Allah uji sampai akhirnya rumah tangga mereka yang namanya terpisah beberapa waktu lamanya. Karena itulah ada hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini pengingat buat kita. Ya, kata beliau apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya, Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ma tawada ithnani fafurriqu bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahduma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian berpisah alias bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kata Rasulullah, tidaklah dua insan yang dulu mesra, ya. Ya, ini Bahab dulu manggilnya aibeb kan, ayam bebek kan gitu. Giliran udah, iya benar. Giliran udah konflik nyet, aduh jangan deh. Nah, itu semua kenapa? Karena dosa salah satu di antara mereka. Karena itulah kenapa cara membuat rumah tangga itu kembali kompak, akur, ada doa yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang menghubungkan kembali antara Adam dan Hawa setelah terpisah 40 Tapi tahun. saya masih ada sedikit pertanyaan tadi nih. Saya ngobrol sama Ustaz Maulana. Itu kalau Bukan, rumah ada saya- tikus. Bukan gitu. saya Oh, iya. ngobrol sama Fadli. Iya. Saya rasa Pak Yus juga ngomong gitu. Iya, sama nih. Masalah Hubungannya itu tadi, antara hubungan antara dosa tikus tikus masuk ke rumah. Nah, itu tuh.
Salah satu pendapat para ulama khusus bin Iyad adalah tikus itu hewan fasik. Makanya para ulama dulu kalau hewan fasik masuk dalam rumah itu teguran bahwa jangan-jangan ada maksiat di dalamnya. Hewan fasik itu ada tikus, ular, kalajengking. Tidaklah diutus kata para ulama kecuali karena adanya maksiat pelakunya. Makanya dulu kalau ada tikus masuk dalam rumah, para ulama mengusirnya bukan dengan banyak-banyak namanya parfum atau jebakan. Cukup mengatakan ya fa'ar. Fa'innaka ta'ti bisababi maksiati, engkau datang sebabkan maksiatku. Al-an atubu ilallah, hari ini aku bertobat kepada Allah. Hari setelah itu tikusnya nggak datang lagi. Makanya itulah penjelasannya. Makasih banyak Ustadz Bendri atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini bukan cuma tikus lagi yang datang, sama keluarganya datang semua ya Bu ya. Sampai beranak-beranak tuh tikus di dalam rumah. Bahaya juga nih ya Allah. Nih alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu, di sebelah kiri saya ada Fairuz Arafik. Tepuk tangan dong buat Fairuz. Assalamualaikum Fairuz. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Lagi sehat. ditinggal suami aman ya? Aman, alhamdulillah. Aman. Suami lagi ke luar negeri Bu. Lagi tugas Islam itu indah nih, Masya Allah luar biasa. Fairuz nih ngomongin bicara masalah tentang pernikahan nih ya. Biasanya kalau misalnya Fairuz sama Sony pasti ada berantem-berantem kecil dong. Nggak mungkin lurus-lurus aja gitu ya. Pasti ada ya. Ada. Iyalah langsung ke tadi ditegur kalau Sebentar. lurus bahaya. Ntar Orang gila. dulu. Yang ditanya ini. Bukan situ. Ustadz mah tenang dulu. Tenang, cooling down. Gimana Fairuz? Fairuz aja belum jawab. Kalau aku sih alhamdulillah sih semakin kesini awal-awal aja justru. Tapi semakin kesini alhamdulillah nggak ada sama sekali berantem. Gitu. Biasanya kalau ini berantemin masalah apa sih? Masalah cemburu atau gimana gitu ya biasanya? Kalau waktu awal-awal sih biasanya kan karena kita kan baru satu rumah awal-awal. Jadi masih adaptasi dengan sifat dan sikapnya masing-masing sih. Gitu aja. Gitu. Jadi karena mungkin penyamaan kebiasaan gitu ya. Gitu. Atau mungkin kebiasaan dulu suami yang suka lihat-lihat sweet gitu gimana. Masih ke bawah, bikin marah gitu, emosi gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalnya nyelesain masalah sama suami gimana biasanya? Atau mungkin dengan ngobrol bareng-bareng duduk sama-sama atau mungkin diem-dieman dulu, ntar tiba-tiba ada yang ngomong. Kalau nyelesain masalah, misalkan kalau seandainya aku yang ada masalah, biasanya pasti suami ngehibur gitu. Sony tuh selalu menghibur sih gitu. Hiburnya gimana tuh? Dia kan orangnya kocak-kocak gitu kan. Jadi ya dia tuh selalu kayak ngelawak-ngelawak lucu gitu sih. Jadi bikin aku ketawa biar nggak terbawa sama permasalahan yang ada kayak gitu. Aku juga kalau ke dia lebih ke ngasih motivasi. Jadi caranya tuh berbeda tapi masuk ke satu sama lain gitu. Iya, pokoknya segala macam cara suami lakuin lah intinya untuk berbaikan lagi. Ini bicara masalah ngelawak-ngelawak, ketawanya karena lucu atau karena nggak lucu? Gituin, ya Allah. Enggak, kita kan pengen tahu, boleh dong. Ini kan pertanyaan. Kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang juga karena nggak lucu jadi ketawa. Kan Masya Allah, yang penting nggak apa-apa Bu. Yang penting jadi suami istri ketawa. Iya. Itu bukan rahasia umum lagi. Tepuk tangan dong buat Fairuz Arafik, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak udah mampir ke Islam itu indah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Kita lanjut lagi pembahasan kita, jamaah. Ini Masya Allah ya Bu ya. Kalau kita bicara masalah tentang permasalahan pernikahan, di sosial media rame banget. Ada yang masalah nanya suaminya kok begini, suaminya begitu. Ada yang bilang istrinya begini, istrinya begitu. Ini sebenarnya masalahnya di mana nih? Tadi Ustadz Bendri di awal jelas bilang ya. Pertama, kurang dekat sama Allah permasalahannya. Kalau dekat sama Allah, insya Allah bisa menjawab semua. Tapi permasalahan apa sampai di situ aja? Coba kita bahas lagi lebih lanjut nih. Apa benar dalam Islam ada hal utama yang apabila tidak dijalankan di awal pernikahan, maka akan membuat makin banyak ujian dalam pernikahan. Bahkan membuat masa pernikahan begitu singkat. Innauzubillah. Langsung kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana Bu. Silakan. Saya semangat sekali hari ini. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim Islam itu yang indah yang mengangkat tema ini. Sampai semalam saya bikin materi sampai menetes air mata saya. Karena mengingat istri saya. Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat hidup, nikmat iman. Karena dengan keimanan inilah membuat kita kuat. Karena ketika kita punya iman tidak ada masalah yang tidak selesai.
bahkan yang tidak selesai pun jadi hikmah. Ada hikmahnya, jadi ada PR. Ada penyemangat hidup. Inilah hebatnya kita berumah tangga. Ibadah yang terlama adalah ibadah rumah tangga. Selamat buat Ustaz Salulum yang kemarin ulang tahun pernikahan 22 tahun. Sementara ada nasi uduk setelah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di awal-awal pernikahan kalau tidak mempunyai kekuatan ini maka selesai sudah. Cepat. Kalaupun sebenarnya tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana tingkat kita menyelesaikan masalah. Dan ketika ini tidak ada kekuatan ini maka justru makin sulit kita menghadapi krisis awal-awal pernikahan. Apa itu? Yang pertama kalau kita tidak perhatikan agama dan tauhid. Makasih banyak Ustaz Biandri. Saya tadi berkata tausiah Ustaz Biandri sama tausiah saya nyambung banget. Nyambung. Kalau orang tidak punya agama, tidak ada aturan agama, hancur sudah. Kenapa ada laki-laki menghargai istri? Karena mengikuti aturan agama. Sosok suami harus memuliakan wanita. Dan sosok istri harus menghargai suami. Makanya suami harus bersabar terhadap istri yang harus bersabar. Ah gitu ya. Iya. Dan seorang istri harus taat kepada suami. Jadi suami disuruh taat, terbalik. Istri disuruh taat, suami disuruh sabar. Itulah aturan agama. Dan beradaptasilah dengan beliau. Karena Allah menciptakan, menggabungkan dua laki-laki dan perempuan, dua pasang itu adalah sesuatu yang beda. Betul? Beda jenis kelamin, beda sifat, beda kebiasaan. Nah, dan apalagi berbaik sangkalah akan pernikahan. Banyak orang belum menikah sudah buruk sangka. Nanti jangan-jangan Allah berada dalam prasangka hambanya. Makanya lakukan langkah-langkah ini. Apa langkah-langkahnya? Niatnya diperbaiki. Hukum pernikahan tergantung dari niat. Kalau kau niatnya mau menyakiti wanita, haram menikah. Tapi kalau kamu memuliakan, silahkan. Tidak tahan lagi, silahkan. Wajib sudah itu. Apalagi upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Inilah yang menyebabkan aman selesai. Dan dibutuhkan adanya pemimpin dalam rumah tangga. Luar biasa. Harus dong. Sekalipun suaminya nanti meninggal, ada istri yang jadi pemimpin. Betul. Untuk memimpin, melanjutkan kepemimpinan. Betul. Ini kan kalau bicara masalah laki-laki itu diuji pada saat dia lagi berjaya. Iya. Kalau perempuan diuji pada saat lakinya lagi terpuruk tuh. Ya Bu ya, masalah ekonomi Iya. kadang-kadang tuh diuji tuh perempuan tuh. Ntar inilah itulah lagi nggak ada. Akhirnya ribut ninggalin rumah. Nauzubillah. Inilah kalau yang ngomong ini adalah ahli ekonomi. Oh itu Masya Allah luar biasa. Mikirnya masalah ekonomi Iya, aja. macam-macam Kalau kan ada masalahnya kan. ekonomi, itu jatuh. Makasih banyak jazakallah khair Ustadz Maulana, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kalau bicara masalah pernikahan ini menarik banget. Sama-sama kita belajar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini bisa jadi guru buat kita semuanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan membaca pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penampilan dari kawan-kawan kita Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash.